Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki seperti air Sam-Sam yang mengalir deras. Amin. Pagi ini seperti biasa, Tara membantu Mama dan Bibi di dapur, menyiapkan aneka menu sarapan. Yusuf berjemur dengan api erik dan Via bermain bersama Opa Adit. 2 hari sudah Saka tidak menampakkan batang hidungnya di rumah orang tuanya, Bu Erika. Sempat menelpon dan menanyakan kabarnya. Saka berkata kondisinya sudah membaik, begitu juga dengan Mei. Hari ini kita ajak anak-anak main ke SeaWorld yuk Pah, ajak Bu Erika pada suaminya. Tara dan anak-anak belum pernah kita ajak piknik Pah, ucap Bu Erika pada suaminya. Kini mereka tengah menikmati sarapan. Boleh, kita mau jalan-jalan ya Opah, tanya Via senang. Iya, kita mau lihat akuarium raksasa, banyak ikan-ikan besar di sana. Via mau kan? Tanya Pak Aditya pada cucunya. Mau, seru Via dengan semangat. Erik hanya menanggapinya sambil tersenyum, memakan dengan lahap masakan istrinya. Api sakit ya? Tanya Tara pada suaminya yang terlihat tidak begitu semangat. Tara memeluk tubuh Erik dari belakang. Mereka saat ini berada di kamar, sedang bersiap-siap untuk berangkat piknik. Api kok kayaknya belum bisa kerja di kantor, ucap Erik dengan berat. Kan masih baru Pi, harus banyak belajar. Api kan pintar. Waktu sekolah aja juara terus, ujar Tara masih dengan memeluk suaminya. Sakit kepala Api Ra, banyak banget yang harus dikerjakan. Saya lebih baik disuruh belajar, naklukin mama di ranjang daripada ngurusin kantor. Erik kini berbalik menghadap Tara. Jujur, Api nggak betah mah. Api lebih senang di kebun sawit. Iya betah di kebun, biar bisa liatin Laras, ucap Tara ketus. Mama kalau cemburu tambah cantik deh, ucap Erik sambil mengusap pipi Tara. Pokoknya tidak boleh pulang kampung, titik. Tara berjalan ke arah lemari, mengambil atasan tunik berwarna hijau pupus. Ia membuka gamis rumahannya untuk diganti dengan tunik. Belum sempat Tara memakai tuniknya, Erik sudah menyergapnya dari belakang. Tahu dong apa yang selanjutnya dilakukan Erik? Rik, Tara, panggil Bu Erika sambil mengetuk pintu kamar anaknya. Cepat, ayo, libur dulu kenapa sehari? Ledek Bu Erika dari balik pintu. Erik dan Tara cekikikan di atas ranjang. Baru mau mulai, mama mertuanya sudah memanggil. Iya mah, sebentar, sahut Tara dan Erik bersamaan. Tak lama keduanya keluar dengan pakaian rapi. Erik menggendong Yusuf, membawanya ke dalam mobil, menyusul Tara. Kedua mertuanya sudah terlebih dahulu berada di dalam mobil bersama Via. Perjalanan tidak terlalu memakan waktu lama. Tepat pukul 10 lebih 15 menit, mereka sampai di sebuah wahana di kawasan Ancol. Via terlihat sangat senang, begitu juga Tara. Jujur, selama menikah, baru kali ini dia masuk ke wahana SeaWorld. Saat dengan Rahman, suami pertamanya, Tara hanya diajak jalan-jalan sekitaran pantai Ancol. Mama tumben, libur gini gak minta jalan-jalan, ucap Saka pada istrinya. Mei saat ini sedang duduk bersandar pada kepala ranjang sambil memainkan ponselnya. Mei menoleh pada Saka. Mama ada meeting jam 1 Pah, gak lama kok, paling 3 jam, terangnya sambil memegang tangan suaminya. Padahal papa lagi bosan, ingin cari udara seger. Nanti sepulang mama meeting aja ya Pah, kita nonton bagaimana? Boleh deh, sahut Saka sambil tersenyum, lalu mengambil ponsel dari tangan Mei. Sekarang gak bisa lepas HP ya Mah, kerjaan mama lagi padat ya, celutuk Saka. Kemudian meletakkan ponsel istrinya di atas nakas. Mei menelan salivanya, sedikit gugup. Iya Pah, lagi banyak banget meeting sana-sini. Karena atasan mama sedang ke Surabaya. Mei beralasan dengan sangat pintar, sehingga Saka percaya. Mei berdebar karena ia baru saja mengirimkan pesan pada Dido, mengatakan kalau dirinya rindu. Karena sudah 3 hari tidak ke kantor, Mei belum sempat menghapusnya. Mei mengalihkan perhatian Saka dengan memeluk suaminya. Udah lama nih Pah, Mei sudah membuka seluruh bajunya. Saka tersenyum senang, kondisinya juga sudah sehat untuk kembali bercumbu dengan sang istri. Mei tahu ia berdosa saat bersama Saka. Ia malah membayangkan milik Dido yang berada di sana. Belum selesai sampai ke tujuan, ponsel Saka berdering berkali-kali, membuatnya urung menyelesaikan aktivitasnya. Dengan sedikit tergesa mengangkat panggilan yang ternyata dari papanya. Halo Pak, Assalamualaikum. Apa?
Iya, iya Pak, saya segera ke sana, ucap Saka lagi dengan wajah pucat. Ada apa Pak? Tanya Mei keheranan. Mas Erik pingsan Mei. Saka setengah berlari, masuk ke dalam kamar mandi. Secepat kilat mandi lalu berpakaian. Mei memandangnya tak suka. Ganggu aja, umpat Mei sambil berbisik. Mau mati kali mas, kakak kamu itu. Mei, astagfirullah. Saka melotot menatap wajah masam istrinya. Kamu semakin lama semakin kasar, terutama mulut kamu itu, ucap Saka sambil meninggalkan Mei yang masih terlihat kesal di atas ranjang. Awas kalau kamu macam-macam dengan Tara mas, teriak Mei, sangat keras dari dalam kamar. Saka mendengarnya namun tak menyahutinya. Bergegas mengendarai mobilnya menuju rumah sakit yang diinfokan oleh papanya. Kenapa suami saya dok? Suara Tara bergetar, begitu takut akan keadaan Erik yang tiba-tiba saja pingsan. Pak Aditya dan Bu Erika juga tampak sangat khawatir. Pak Erik sepertinya hanya kelelahan, mungkin juga sudah lama tidak berolahraga. Apakah akhir-akhir ini beliau merasa stres? Tara tampak berpikir sejenak, menautkan dua alisnya. Sepertinya anak saya kelelahan di kantor dok, karena urusan pekerjaan begitu banyak. Dan mungkin anak saya ini belum terbiasa dengan ritme rutinitas barunya. Tanpa Tara yang ungkapkan, Pak Aditya langsung menjelaskan kepada dokter. Saran dokter Erik perlu dirawat 2 hari istirahat total. Setelah menempatkan Erik di kamar perawatan, Papa dan Mama serta Via juga Yusuf pulang terlebih dahulu. Tara masih setia menunggui suaminya yang belum sadar. Tara memandang wajah lelah suaminya. Rambut putih tampaknya juga mulai tumbuh subur di sana. Belum jambang dan kumis tipisnya. Tara meneliti inci demi inci raut wajah suaminya. Hal yang baru pertama kali ia lakukan sepanjang mereka menikah. Tara menunduk mengecup kedua pipi suaminya. Bibirnya menyeringai. Sudah banyak duit, baunya masih minyak gosok aja sih sayang, gumam Tara dalam hati. Kenapa Tara bisa sangat mencintaimu sekarang, Pih? Padahal tadinya sebel. Terima kasih untuk semua pengorbanan Api untuk Rah, Via serta Yusuf di saat-saat Ra dicampakkan oleh Mas Saka. Cepat sehat lagi ya Pi, Ra sayang Api, Ra cinta Api. Saka masuk tanpa diketahui Tara. Tara menoleh sedikit kaget dengan kehadiran Saka. Mas Saka, kapan sampai? Sudah dari tadi dan saya dengar semua ucapan kamu. Maafin saya ya Ra, kalau saya tahu kamu hamil Yusuf, saya tidak akan pernah menceraikan kamu, ucap Saka tulus, berdiri di samping Tara, sambil menatap wajah tegas kakak sulungnya. Betapa beruntungnya Erik memiliki Tara yang sangat mencintainya. Sudahlah mas, saya sudah memaafkan Mas Saka dan Mbak Mei, kita tetap keluarga. Mas juga bisa ketemu Yusuf kapanpun. Terima kasih Ra. Tara menyambutnya dengan anggukan yang diiringi senyuman. Mas Erik kenapa? Kecapean mas, kurang olahraga. Padahal saya setiap hari rajin loh olahraga malam sama Tara, sahut Erik tiba-tiba, memotong pembicaraan Saka dan Tara. Tara dan Saka serempak melihat Erik yang kini tengah menatap horor ke arah Saka. Erik ternyata telah siuman. Apaan sih Pih, malu ucap Tara sambil mencubit lengan suaminya. Sedangkan Saka hanya bisa pasrah saat Erik kembali memanas-manasi dirinya. Saya mau pipis Ra. Ayo Ra, bantu. Sigap Tara memapa suaminya dibantu oleh Saka juga. Kamu di sini saja Kak, jangan ikutan masuk. Bisa mengganggu konsentrasi saya nanti. Saka terbahak. Masa mau kencing aja, kudu konsentrasi mas. Kamu ada-ada saja. Saka menggelengkan kepalanya. Erik dan Tara masuk ke kamar mandi. Saka menunggu di luar. Api, apaan sih lagi sakit juga? Dikit doang Ra, ya. Gak beli. Tara terkekeh di dalam kamar mandi. Ya Allah, suami istri mesum gak lihat tempat. Saka memandang horor pintu kamar mandi. Tara akhirnya pulang menggunakan taksi online yang dipesan oleh Saka. Saka juga meminta izin pada Erik agar ia mengantar Tara ke bawah sampai naik ke dalam taksi. Saka beralasan mau memastikan Tara aman di dalam taksi online. Saka juga berniat memotret supir taksi tersebut. Erik mengizinkan. Erik percaya pada Tara juga adiknya Saka. Setelah cipika-cipiki, lalu mengecup tipis bibir Erik, Tara pamit diikuti oleh Saka. Mereka berjalan beriringan. Aku senang kamu sudah bahagia, Ra, ucap Saka membuka percakapan.
Alhamdulillah, terima kasih mas, sahut Tara seadanya sambil membenahi letak kerudungnya. Saka memperhatikan dengan seksama wajah Tara yang sangat manis saat ini. Betapa ia merasa bahagia karena dari rahim Tara ia memperoleh keturunan. Yusuf yang sangat tampan, persis dirinya. Yusuf begitu mirip dengan saya. Apakah waktu itu kamu sangat mencintai saya? Tanya Saka sangat hati-hati. Pertanyaan itu membuat Tara menoleh kepada Saka yang berdiri tepat di sampingnya. Iya, Tara membuang pandangannya lagi ke depan. Saka menelan salivanya, senyumnya tipis menghias wajahnya yang seketika merona. Mengetahui Tara dulu mencintainya. Saat itu, saya sudah memutuskan untuk membawa Yusuf kembali ke Jakarta. Saya mencoba menerima posisi saya sebagai yang kedua. Karena rasa cinta saya dan saya tidak ingin Yusuf tidak memiliki ayah. Namun di saat itu juga, saya membuka ponsel dan membaca pesan dari Mas Saka. Kalau Mas Saka menceraikan saya. Tara menoleh kembali pada Saka dengan senyuman miringnya, menatap Saka yang terpaku dengan pengakuan Tara barusan. Betapa Saka semakin menyesal saat ini. Maaf Ra, ucapnya begitu pelan. Kling, pintu lift terbuka. Mereka sampai ke lobi di mana taksi online sudah menunggu. Tara berjalan mendahului Saka, namun Saka setengah berlari, mensejajarkan langkah mereka. Itu taksinya ya? Iya itu, sahut Saka. Yang tadi tidak perlu disesali, semua sudah takdir. Cerita kita memang sudah selesai, namun berkat Mas Saka, saya akhirnya bertemu dengan lelaki yang sangat mencintai saya dan anak-anak. Terima kasih, ucap Tara lagi, lalu masuk ke dalam mobil taksi online. Saka memandang taksi itu sampai hilang dari gerbang keluar rumah sakit. Saka meremas rambutnya dan beristighfar berkali-kali. Dadanya terasa dihantam karang, penyesalan itu kini hanya sebuah asa yang tak mungkin dapat diubah kembali. Dengan langkah gontai, Saka kembali ke kamar perawatan Erik. Kamu kenapa? Ah, gak apa-apa mas. Kamu masih mencintai Tara? Tanya Erik penuh selidik. Saat ini dia istriku, kakak ipar kamu. Seujung rambut pun aku tidak izinkan kamu mendekati Tara, kecuali nanti aku tiada. Aku serahkan kembali Tara padamu. Sayangi dia dan anak-anak. Namun sekarang, jika kamu berani menggodanya, aku pastikan perkututmu tidak dapat bergerak lagi. Paham kan? Erik berkata datar tanpa ekspresi. Namun setiap ucapannya bagai kalimat tanda bahaya bagi Saka. Bahwa saat ini Saka tidak boleh macam-macam dengan Tara. Masa lalu biarlah masa lalu. Jangan kau ungkit, jangan kau hiraukan. Nada dering ponsel Erik bergema. Saka yang kini sedang rebahan di sofa bed menoleh pada Erik. Nada deringnya saja sangat menyindir. Saka bermonolog. Tara melakukan video call dengan Erik. Halo sayang. Assalamualaikum. Kok belum tidur? Ra tidak bisa tidur. Tidak ada yang dipeluk. Erik tertawa renyah. Peluk Via atau peluk Yusuf saja kan bisa sayang. Tapi kalau peluk Yusuf gak boleh bayangin papanya loh ya. Ih, Api apaan sih? Jangan mulai deh, Ra beneran gak bisa tidur, Ra kangen. Aduh sayang, Api jadi pengen buru-buru sembuh ini, biar cepat bisa kekepin ayang beb, atas dan bawah. Curang, giliran Api di rumah sakit, masa pakai baju tidur tipis gitu? Coba Api di rumah, pasti pakainya gamis tidur. Tetap saja ujung-ujungnya Ra gak pakai baju kan sayang. Keduanya kembali tertawarnya, sedangkan makhluk hidup di pojokan sofa sana tengah menahan sakit hati. Pilu sangat menyayat hati. Ya sudah, Api tidur. Biar Ra liatin Api sampai tidur. Nanti baru Ra matikan ponselnya. Api tidur ya sayang. Muah, muah. Erik memonyong-monyongkan bibirnya di depan ponsel, mencium Tara di sana yang sedang tersenyum sangat manis. Erik berbaring miring meletakkan ponselnya di depan wajahnya. Masih dipandanginya wajah Tara yang juga sudah mulai mengantuk. Satpol PP masih terjaga. Melirik Erik yang sudah tidur menganga, sedangkan ponselnya masih menyala. Pelan Saka berjalan mengendap-endap, mengintip ponsel Erik. Matanya membulat sempurna saat melihat Tara terlelap dengan rambut panjang tergerai, dengan posisi miring ditemani Yusuf di sampingnya yang juga terlelap. Saka mengulum senyum, memandang wajah tampan anaknya dengan pipi sangat bulat. Gemas rasanya, sudah 2 hari tidak bertemu.
Saka merasa rindu. Kembali Saka memandangi layar ponsel Erik, tergugah menikmati pemandangan di depannya. Ingat pesan saya lo ya, awas. Suara serak Erik yang tengah terlelap membuat Saka tersentak kaget. Salivanya sangat sulit berjalan di tenggorokannya. Erik lanjut mendengkur. Saka mengusap dadanya lalu turun ke bagian tengah celananya. Saka bergidik ngeri. Ya Allah, Mas Erik, seakan punya indera keenam. Saka mencium jauh layar ponsel Erik, seakan dia memberikan ciuman untuk Tara dan juga Yusuf. Kemudian ia kembali ke sofa untuk melanjutkan tidurnya. Saka mengulum senyum berharap di dalam mimpi Tara hadir. Sementara itu Mei keluar kamar mandi dengan wajah berbinar. Memegang tespek dengan 2 garis merah, senyumnya cerah ceria. Jadi benar yang dia rasakan beberapa hari ini, begitu sensitif dan lemas. Ternyata ada janin di perutnya. Mei mengusap perut lembutnya. Baik-baik di dalam perut mama ya sayang, ucap Mei sambil tersenyum. Ia akan memberikan kejutan pada Saka. Sudah tak sabar menunggu besok. Diliriknya ponsel yang berkelap-kelip. Nama Dido ada di layarnya. Halo Dido, kamu berhasil. Maksudnya Bu, saya hamil. Makasih Dido. Saya akan transfer bonus buat kamu. Urusan kita selesai ya. Terima kasih banyak. Bu, tapi Bu. Mei menutup panggilannya. Pemuda di seberang sana tengah merasakan sakit di dadanya. Dengan gemetar ia mengetik pesan untuk Mei. Wanita bersuami yang kini ia cintai. Saya tidak akan melepaskan ibu. Mata Mei melotot membaca pesan dari Dido. Lalu membalas pesan Dido dengan penuh emosi. Kamu harus bangun dari mimpi. Jika berani membuat hidup saya kacau, kamu harus bercermin. Dido tak kalah emosi membaca pesan dari Mei. Rahangnya mengeras. Kamu wanitaku. Dan anak yang ada di dalam perutmu adalah darah dagingku. Maka aku tidak akan melepaskan kalian. Dido bermonolog, lalu memacu kencang motor metiknya menuju rumah. Niat mengajak Mei menonton ia urungkan. Ia harus cari cara agar bisa memiliki Mei. Dido tengah duduk di kantin kampusnya. Perkuliahan semester 7 ini menguras seluruh energi juga kantongnya. Sambil menyeruput cappuccino dingin, pikirannya melayang akan sosok wanita yang berhasil membuat dirinya jatuh cinta. Andrea Melissa. Senyumnya terbit manakala teringat wanita pujaannya sedang mengandung anaknya. Akhirnya gue jadi bapak muda, gumam Dido dalam hati. Woi, bengong aja. Arle menepuk pundak Dido, mengagetkan Dido dari lamunannya. Ada tuan muda. Tumben ke kantin, biasanya bawa bekal. Ledek Dido pada Arle. Kakak ipar gue gak masak hari ini, lagi nungguin abang gue di rumah sakit. Abang lu dirawat, abang lu yang Erik kan? Arle mengangguk. Gue mau cari istri kayak kakak ipar gue, montok, pandai memasak, subur, walaupun tidak cantik, tapi tetap mempesona, puji Arle. Hus, kakak ipar lu woi, biasa aja mujinya. Dido tertawa, Arle juga ikut tertawa. Ibu lu udah sehat Du? Udah, lagi pemulihan. Alhamdulillah, sorry ya kemarin gue gak bisa minjemin banyak. Tahu sendiri gue belum kerja, ucap Arle penuh dengan rasa bersalah pada Dido. Iya gak apa-apa, ada yang ngasih udah. Siapa? Tanya Arle penasaran. Pacar. Arle tersedak es kopi yang baru saja dia minum. Sejak kapan lu punya pacar? Anak kelas kita. Arle membersihkan cipratan es kopi di bajunya dengan tisu. Ini rahasia ya. Arle menautkan kedua alisnya. Pacar gue mbak-mbak alias bos gue. Mata Arle menatap tak percaya pada omongan Dido. Serius lu? Dido mengangguk pasti. Sekarang lagi hamil anak gue. Buar. Arle menyemburkan bakso yang masuk ke dalam tenggorokannya. Payah lu leh, nyembur mulu. Dido tertawa. Gila lu hamilin anak orang. Arle menggeleng penuh ketidakpercayaan. Lebih tepatnya bini orang, bisik Dido lagi. Hari ini Erik sudah diperbolehkan pulang. Tara tengah merapikan pakaian dan barang-barang lain yang akan dibawa pulang. Tidak terlalu banyak karena tadi pagi Saka sudah merapikannya lebih dulu. Jarum infus Erik tengah dilepas oleh seorang suster. Wah, akhirnya pulang juga ya Pak, suster. Yang berwajah manis itu pada Erik sedikit berbasa-basi. Iya sus, saya jadi cepat sehat apalagi suster-suster di sini cekatan, sahut Erik sambil tersenyum. Dokternya juga bagus, kata Erik lagi. Maaf Pak, duda ya?
Tanya suster itu sambil menunduk, menyembunyikan raut meronanya. Erik hampir saja tertawa. Saya istrinya, Ses. Ada apa ya? Sela Tara dengan wajah sangat menyeramkan. Suster berjengkit kaget. Maaf mbak, saya kirain mbak anaknya bapak ini, sahut suster semakin menunduk malu. Permisi, semoga segera sehat dan beraktivitas kembali ya pak. Permisi, suster tersebut segera melangkah keluar ruang perawatan Erik dengan wajah merah. Tara memperhatikan langkah suster tersebut hingga hilang dari balik pintu. Wajah Tara kembali menatap Erik dengan sengit. Seneng ya, dikira duda, sindir Tara dengan wajah masam. Erik terbahak. Tara kembali memandang sengit. Dih, masih pagi Lora, udah cemburu aja, goda Erik pada istrinya. Sini. Erik menepuk ranjang di sampingnya. Tara mendekat meletakkan bokongnya pelan tepat di samping Erik. Kemudian Erik memeluk Tara sambil mengusap lembut pundak Tara. Tidak ada wanita lain di hati saya. Cukup Tara Sakiyah, manis, lembut, gemesin, jago di dapur, jago di ranjang, jago di bisik Erik tepat di telinga Tara. Ganggu aja ini tuyul satu, Erik bergumam saat melihat Saka masuk ke dalam kamar perawatannya sambil membawa 2 bungkus sarapan. Datangnya selalu tidak diinginkan sih kak, gerutu Erik. Pada adiknya, Saka hanya terkekeh. Mau mesum ya, jangan di sinilah, nanti di rumah. Kalau di sini ya, saya gangguin, sahut Saka cuek. Tara hanya mesem-mesem saja sambil merapikan kerudungnya. Nanti di rumah, Api bikinin tato lagi ya, bisik Erik pada Tara. Tapi bukan hanya Erik saja yang mendengarnya, melainkan Saka juga. Saka memandang horor keduanya. Dalam hati cemburu ia, gemes ia. Kenapa ada pasangan mesum ini gak ingat tempat? Sirik ya, dulu gak pernah dibikinin tato sama Tara, ledek Erik semakin berani. Api, apaan sih? Tara berwajah masam, meninggalkan ranjang Erik lalu mengambil bungkusan yang dibawa Saka. Pernah lah, tato peta Indonesia, sahut Saka asal. Gak abangnya, gak adeknya ngaco. Tara pergi meninggalkan kedua lelaki aneh itu dan memilih memakan sarapannya di kantin rumah sakit. Menjelang pukul 1 siang mereka sampai di rumah. Erik sudah disambut oleh Via yang memekik kesenangan karena api kesayangannya sudah sembuh. Tak lupa Via juga mencium punggung tangan Saka dan mamanya. Api, gendong seperti mama, Via merengek memegang baju Erik. Via, apinya baru sembuh neng, ucap Tara sambil tersenyum pada Via. Gak mau gendong. Ya sudah, gendong om papa saja mau, tawar Saka sambil mengusap rambut Via. Via menggeleng. Via mau digendong Api, ucap Via sambil merengut. Akhirnya Erik mengalah, menggendong Via masuk ke dalam rumah. Kan Via lingan, mama aja suka digendong, oce Via. Saat berada dalam gendongan Erik, Erik hanya tersenyum dan mencium gemas pipi Via. Bu Erika sudah menunggu mereka di meja makan dengan senyum hangat menyambut anak-anaknya. Saya langsung balik kantor ya mah, ucap Saka pada Bu Erika. Saat memasukkan suapan terakhir ke dalam mulutnya, Saka memangku Yusuf. Dia sangat merindukan anak lelaki tampannya itu. Iya, makasih ya kak. Udah jagain saya dan antar saya pulang, ucap Eri tulus sambil tersenyum ke arah Saka. Sama-sama mas. Ini Yusufnya Ra, Saka menyerahkan Yusuf pada Tara. Saat ia akan segera berangkat ke kantor, anak bayi berumur 6 bulan itu malah melengos. Ia tidak mau lepas dari gendongan Saka. Kini Yusuf menangis. Ya Allah nak, terharu papa, ditangisin Yusuf gini. Saka terharu, kini air matanya menggenang. Saka mengurungkan niatnya untuk ke kantor. Masih menenangkan Yusuf di gendongannya, mengayunnya dengan penuh cinta kasih. Menyandungkan cinta Nina Bobo dan cicak-cicak di dinding. Hingga bayi montok itu tertidur dalam gendongan Saka. Tara ikut memandangnya dengan haru, sangat bersyukur. Yusuf dipenuhi kasih sayang yang begitu berlimpah dari papa kandung juga Erik. Bu Erika dan Pak Aditya sangat menyayangi Yusuf dan Via. Rumah yang tadinya senyap berubah menjadi ramai dan hidup. Merhatiin anak, apa merhatiin mantan sih? Seru banget kayaknya, celutuk Erik kini duduk di samping istrinya. Tara menoleh sambil mengulum senyum, letakkan kepalanya di pundak suaminya. Terima kasih sudah membawa anak-anak dalam kebahagiaan ini ya Api, ucap Tara penuh rasa syukur.
Kamu yang sudah bawa kebahagiaan di keluarga ini, Ra, terutama kebahagiaan dalam hidup saya. Erik mengecup kening Tara. Biar saya nggak cemburu terus sama Saka, bagaimana kalau kita bikin adik buat Yusuf? Erik menyeringai mesum, dengan sigap menggendong Tara ala Bridal. Saka sempat melirik sekilas ke arah keduanya, tepat di saat Erik menggendong Tara. Senyum miringnya tercetak jelas, lagi-lagi sangat susah menghilangkan rasa cemburu pada Erik. Sebelum Saka sampai di kantor, ia memutuskan untuk mampir ke toko bunga, bermaksud membelikan sebuket mawar merah untuk istrinya, juga membelikan satu box donat aneka topping. Saka ingat kebelakangan ini Mei mengeluh tidak berselera makan. Saka semakin sadar hubungannya dengan Mei saat ini menjadi renggang karenanya. Saka berharap setelah hari ini, ia bisa kembali mesra dan rukun dengan Mei. Saka juga berharap setelah ia kembali dekat dengan Mei, ia bisa melupakan Tara dan menghapus rasa cemburunya. Tak terasa sampai juga Saka di kantor istrinya, yang merupakan wakil direktur di perusahaan itu. Saka sengaja tidak memberitahu perihal kedatangannya pada Mei. Ia ingin memberikan kejutan pada istrinya. Kata ibu, urusan kita selesai, tapi kenapa saya dipanggil lagi ke sini? Ucap Didu sambil menatap wajah wanita yang ia cintai. Gak tahu aku juga. Anak kamu kali mau ayahnya di sini, ucap Mei asal. Sebenarnya juga, ia tidak mau berurusan dengan Didu lagi. Namun rasanya kenapa sedih, makan pun tidak berselera. Mei kini sedang menyantap mie ayam yang dibawakan oleh Didu dengan lahap. Makan yang banyak ya sayang, ucap Didu sangat pelan. Namun Mei masih mendengarnya. Mei menoleh ke arah Didu, lalu tersenyum tipis. Kenapa dengan melihat wajah Didu, Mei bisa makan dengan semangat? Sini, duduk di samping saya. Mei menepuk sisi sofa yang kosong di sampingnya. Didu berjalan ke arah Mei, merasa sangat gembira. Bayi dalam perut Mei sepertinya ingin selalu di dekatnya. Didu meletakkan bokongnya tepat di samping Mei. Didu merapikan helaian rambut Mei yang tergerai karena hampir saja mengenai mangkuk mie ayam. Pelan-pelan makannya, Bu, nanti tersedak. Ada apa ini? Tubuh tinggi tampan itu kini sudah berdiri di depan pintu ruangan istrinya. Mas, kapan sampai? Mei langsung tergagap, menghampiri Saka yang tengah memandang kaget keduanya. Didu juga tak kalah kaget, segera pura-pura merapikan mangkuk bekas makan Mei barusan. Saka bergeming, tak menyahuti Mei, namun matanya tertuju pada Didu. Permisi Pak, saya mau kembali ke pantry, ucap Didu pelan, sambil menunduk. Satu tangan memegang alat pel, satunya lagi membawa mangkuk Mei tadi. Tunggu, saya belum selesai denganmu, telunjuk Saka menahan dada Didu. Saat akan melewatinya, wajah Didu menegang takut. Mei mendesis. Kedua lelaki itu menoleh. Kenapa mah? Tanya Saka dengan wajah khawatir. Perut mama sakit Pak, rengek Mei, berakting sangat meyakinkan. Didu pun khawatir, namun Mei segera mengedipkan matanya, memberi kode pada Didu agar segera keluar dari ruangannya. Lelaki muda itu segera keluar, tergesa menuju pantry. Setelah menenangkan Mei dan mengolesi minyak kayu putih pada perut istrinya, Saka menemani Mei untuk sesaat. Apa maksud yang Papa lihat tadi, Mah? Tanya Saka saat dilihatnya Mei sudah cukup tenang. Yang tadi itu dia sedang mengepel dan Mama merasa enek. Jadi dia hanya membantu saja, Pak. Anak baik kok, udah lama juga kerja di sini, ujar Mei beralasan dengan sangat meyakinkan. Tapi Papa rasa tidak pantas seorang OB memegang rambut indah kamu ini, Mah. Saka mengusap sayang rambut Mei. Itu tadi Mama yang minta. Iya begitu, Mama yang minta. Dia seperti adik angkat Mama gitu, Pak. Masih muda banget, gak mungkin juga Mama macam-macam sama bocah ingusan gitu. Tapi saya cemburu, ucap Saka tegas. Masa sih suami aku cemburu? Biasanya aku yang selalu cemburu. Kini Mei sudah menggoda Saka. Ia membuka satu persatu kancing baju suaminya. Saka mengulum senyum. Aktivitas seperti ini hampir mereka lupakan beberapa bulan ini. Dengan sengaja Mei membuka kotak donat yang dibawa Saka, mengambil salah satu donat dengan topping coklat. Lalu ia lelehkan topping tersebut di leher jenjangnya, juga di dadanya. Mata Saka melotot melihat sikap nakal istrinya. Dalam hati ia bersorak gembira. Saka pun akhirnya melupakan apa yang tadi ia lihat. Jika seperti ini tak perlu meragukan Mei lagi. Sudah sejam berlalu, Didu bolak-balik mengintip ruangan bosnya yang belum juga terbuka. Hatinya mendadak panas, ia cemburu.
Air matanya tiba-tiba menggenang. Bagaimana bisa ia sesakit ini mencintai wanita milik orang lain? Pagi hari seperti biasa. Erik kembali masuk kantor, walaupun tenaganya belum pulih benar, tapi ia harus semangat demi Tara dan juga anak-anaknya. Erik makan dengan lahap. Tara sangat telaten melayani Erik, serta sangat cekatan mengurus Via dan Yusuf. Sudah 2 kali Bu Erika menawarkan jasa babysitter pada Tara untuk membantunya menjaga anak-anak. Namun Tara menolak, ia lebih nyaman mengurus anak-anaknya sendiri, cukuplah bantuan bibi dan sesekali ibu mertuanya untuk menemani anak-anaknya bermain. Sudah sepekan sejak Erik keluar rumah sakit, Saka belum menampakkan batang hidungnya di rumah. Yusuf yang memang sudah cukup dekat dengan Saka mulai rewel. Semalaman badannya panas dan menangis terus-terusan. Erik dan Tara bergantian menjaga Yusuf. Tara terlihat sesekali menghapus air matanya. Kasihan melihat Yusuf yang panas dan sesekali menggigau rewel. "Papi, boleh tidak menelpon Mas Saka? Sepertinya Yusuf rindu dengan Mas Saka." "Sudah sepekan Mas Saka tidak menengok Yusuf," ucap Tara pelan, tatkala Erik tengah menggendong menenangkan Yusuf. "Mamanya atau anaknya nih yang rindu?" Api, gak ada waktu cemburu gitu, anaknya lagi sakit gini." Tara sedikit sewot dengan ucapan Erik, padahal tidak ada niat di hatinya sama sekali memiliki rindu untuk Saka. "Ya sudah, telepon sana," ucap Erik sedikit ketus. "Jangan Ra yang telepon." "Maksud Ra?" "Api yang telepon biar Teh Mei gak salah sangka," Tara beralasan meyakinkan Erik. Dengan wajah masam, Erik mencoba menghubungi Saka. Dilihatnya jam di dinding sudah pukul 10. Harusnya Saka belum tidur, namun beberapa kali Erik menghubungi, Saka tidak juga mengangkat teleponnya. "Tidak diangkat ya Pi," Tara mengeluh dan terus menimang Yusuf yang semakin kencang menangis. Sementara itu seorang wanita yang baru saja selesai berasik masyuk dengan suaminya, melihat ponsel suami berdering beberapa kali. Melirik nama penelpon, lalu wanita itu berdeci, kemudian mematikan ponsel suaminya yang kini sedang di dapur membuatkan teh untuk dirinya. Wanita itu juga mematikan ponselnya sendiri agar tidak ada siapapun yang mengganggunya. "Kenapa sayang?" Saka masuk dengan 2 cangkir teh hangat di tangannya, menatap istrinya yang tengah memegang ponselnya. "Ah, tidak apa-apa sayang, bos mama tadi telepon, tapi mama tidak angkat," ucap Mei beralasan. Mereka melakukan aktivitas itu lagi untuk yang kedua kalinya. Nafsu Mei yang saat ini tengah hamil benar-benar luar biasa. Sementara itu Erik dan Tara tengah melarikan Yusuf ke UGD rumah sakit terdekat karena Yusuf kejang untuk kedua kalinya. Tara sesegukan saat dokter memeriksa Yusuf, sedangkan Erik masih terus mencoba menghubungi Saka. Begitu juga dengan Pak Aditya, namun sayang, ponsel lelaki itu mati. "Aku tidak akan pernah memaafkan Saka jika sesuatu terjadi pada Yusuf," gumam Erik sambil menahan amarahnya. Tubuhnya memang memeluk untuk menenangkan Tara, tapi jauh di dasar hatinya kini mendidih. "Aku tidak akan pernah memberikan Tara dan anak-anak pada lelaki keparat sepertimu." Lagi-lagi Erik bermonolog. "Sudah sayang, Yusuf tidak apa-apa. Sudah ada dokter yang menanganinya." Erik menenangkan Tara. Perawat terlihat beberapa kali ingin memasukkan jarum infus ke dalam daging montok Yusuf, namun lagi-lagi gagal, sehingga jeritan tangis Yusuf begitu menggema di ruangan UGD tersebut. Tara tak sanggup melihat anaknya yang ditusuk seperti itu. Akhirnya lemas. Pandangannya mengabur. Tara pingsan dalam pelukan Erik. Erik pun panik mencoba menghubungi papa dan mamanya. Kondisi Tara yang syok dengan keadaan Yusuf, ikut pingsan dan ikut disuntikan jarum infus di tangannya. "Arle," suara Pak Aditya melengking membangunkan Arle di kamarnya. Dengan mengucek mata pandanya, ia membukakan pintu untuk papanya. "Ada apa, Pak?" Suaranya serak, khas orang bangun tidur. "Cepat, seret Saka ke rumah sakit. Anaknya di UGD kejang," ucap Pak Aditya tegas. "Hah? Yusuf, Pak?" tanya Arle kaget. "Iya, sana cepat. Ingat, jika dia tidak mau, kamu harus menyeretnya," ancam Pak Aditya, sangat kesal dengan Saka. Tidak pernah sekalipun Saka mematikan ponselnya atau mengacuhkan panggilan telepon. Apalagi darinya. Sedang meeting saja, Saka menyempatkan mengangkat telepon dari papanya. Kurang lebih setengah jam Arle sampai di rumah minimalis berlantai 2 milik Saka. Sudah sepi tentu saja karena ini sudah jam 12 malam. Arle menggedor pintu rumah Saka dengan tak sabar. "Siapa ya?" Saka kaget terbangun mendengar suara gaduh di pintu depan. Sayup-sayup ia mengenal suara seseorang yang memanggilnya, sedangkan Mei masih pulas.
kelelahan setelah 2 kali bercinta dengan suaminya. Saka memakai asal sarung yang ada di kursi dekat pintu kamarnya. Tanpa mengingat memakai dalaman, bertelanjang dada dan sarung saja, Saka membukakan pintu. "Harley, ada apa?" tanya Saka keheranan. "Mas, kamu kemana aja sih? Gak bisa ditelepon." "Yusuf sakit, Mas. Sedang di UGD." Mata Saka melotot kaget, dadanya bergemuruh. Baru saja niatnya sore ini menengok Yusuf, namun Mei mencegahnya. Dengan alasan perutnya tidak enak. Saka juga sudah merindukan anak lelakinya itu. Sore tadi hatinya sudah merasa tidak enak. Tanpa menutup pintu rumahnya, Saka berjalan ke mobil Arle. Hanya memakai sarung dan bertelanjang dada. Arle menutup pintu rumah Saka lalu menyusul Saka ke mobil. "Ini, Mas pakai." Arle memberikan baju kaosnya yang ada di mobil pada Saka. Saka yang mengemudikan mobil adiknya. Saka mengebut, sesekali meruntuki dirinya sendiri kenapa bisa tidak mendengar suara ponselnya. Karena terakhir dia berbalas pesan dengan sales kantornya, ponselnya masih terisi baterai penuh. Nada deringnya juga cukup keras, namun kenapa ia tidak mendengar apa-apa. Mereka telah sampai di rumah sakit. Saka setengah berlari masuk ke rumah sakit menuju UGD. Ternyata Erik dan Yusuf masih di situ. Pak Aditya juga di sana menemani Erik. Yusuf masih rewel dan jarum impus belum ada yang bisa tertancap. "Pah, Mas," panggil Saka lemah. Kedua pria dewasa itu menoleh. "Buk, buk," Erik memukul Saka telak. "Jika terjadi sesuatu dengan Yusuf, kamu akan dapat yang lebih dari ini." Erik mencengkeram baju kaos Saka. Saka pasrah karena kemarahan abang serta papanya. Melihat Yusuf yang menangis sesegukan. Mata Yusuf melihat ke arah Saka. Bayi 6 bulan itu tersenyum. Membuat dada Saka terenyuh. Saka menepis lengan Erik. "Maafkan papa ya, Dek." Saka kemudian mencium Yusuf yang badannya sangat panas. Saka meminta kepada perawat agar segera mencoba mengimpus Yusuf. Yusuf digendong Saka dan Erik ikut memegangi kakinya. Sungguh ajaib, bayi itu tidak berteriak lagi seperti tadi. Hanya merengek sesaat saat jarum itu tepat mengenai pembuluh darahnya. Alhamdulillah, semua mengucap syukur. Akhirnya Yusuf dapat diinfus. Saka terus menina-bobokkan Yusuf yang terus menatapnya. "Mamanya kemana, Mas?" Saka baru sadar, tidak ada Tara di sana. Dia pingsan, masih belum sadar, ada di ruang perawatan. "Hah? Tara sakit juga?" Saka tercengang, lengannya masih menimang Yusuf yang sudah mulai terlelap. Dia shock karena hampir 2 jam Yusuf mau diinfus tapi tidak bisa, jadi dia lemas. Terang Erik masih menatap Saka dengan tatapan horor. "Kamu di sini menjaga Yusuf, saya mau menengok Tara," ucap Erik lagi. "Iya, Mas," sahut Saka. Bayi tampan itu terlelap dalam dekapan Saka. Saka meneteskan air mata, menyesal kenapa tidak jadi melihat Yusuf tadi sore. "Mulai hari ini Papa janji akan setiap hari bermain dengan Yusuf. Papa juga berjanji akan mengurus Yusuf dengan baik. Maafkan Papa ya, Dek." Saka kembali menciumi wajah pulas anaknya. Di sebuah rumah, seorang wanita tengah melakukan video call dengan pacar berondongnya, masih mengenakan selimut dan wajah acak-acakan baru bangun tidur. "Kenapa telepon?" tanya lelaki itu ketus. "Gak tahu, anak di dalam perut aku yang suruh telepon," sahut wanita itu. "Ayah Didu cemburu ya?" ledek wanita itu lagi. "Mei, bikin kesel aja ya, sebel." "Terima kasih untuk pekerjaan dan tumpangannya, Mas Erik." Tara membaca pesan singkat yang ada di ponsel Erik. Namanya tidak ada, hanya nomor saja. Erik yang baru saja pulang dari kantor langsung masuk ke kamar mandi. Sudah 2 hari, Erik memang pulang terlambat. Namun dikarenakan pekerjaan di kantor yang semakin menumpuk, Tara menaruh kembali ponsel Erik di atas meja riasnya. Lalu Tara mengambil baju kaos dan celana boxer dari dalam lemari untuk suaminya. Sambil menunggu Erik selesai mandi, Tara bermain bersama Yusuf di atas ranjang. Bayi yang kini berusia 8 bulan itu sangat lucu dan menggemaskan. Oh ya, sejak hari di mana Yusuf dirawat, Saka sudah rutin menengok Yusuf dan mengajaknya bermain, walaupun hanya 1 jam setiap harinya. Bayi gembul itu selalu tersenyum ceria saat bersama Saka maupun Erik. Erik keluar kamar mandi dengan tubuh berbalut handuk coklat. "Api mau makan?" tanya Tara saat Erik tanpa malu-malu memakai pakaiannya di depan Tara. "Api sudah makan sayang, karena tadi meeting sampai sore banget, jadi dipesankan nasi box sama Bu Yuni," terang Erik sambil merebahkan tubuhnya di kasur bersama Tara dan Yusuf.
Oh gitu, ya udah Tara buatkan teh atau kopi mau? Enggak mah, Api hanya ingin rebahan, tumben lelah banget hari ini, sahut Erik sambil memejamkan kedua matanya. Tara ingin bertanya perihal pesan singkat tadi, tapi ia urungkan karena suaminya terlihat sangat letih. Erik belum benar-benar tidur, hanya memejamkan matanya. Tara memperhatikan Erik dengan seksama. Wajah tampan suaminya dengan dihiasi uban yang mulai banyak bermunculan, menambah kesan lelaki matang yang sangat dicintai olehnya. Yusuf merangkak menaiki Erik, duduk di perutnya sambil mengoceh. Pi, Pi, Erik membuka matanya. Gantengnya Api, sini. Erik mencium gemas pipi Yusuf, menggodanya dan menggelitikinya hingga Yusuf tertawa cekikikan. Tara ikut terkekeh melihat Yusuf yang sangat lucu saat digelitiki oleh Erik. Api, Tara tersenyum malu-malu. Ada apa, Ma? Kok tumben Mama belum dicium? Erik segera mencium pipi Tara, lalu kembali bermain bersama Yusuf. Tara menyunggingkan senyumnya. Tara biasanya setelah mencium Erik pasti akan mencumbunya, tapi sudah 2 hari ini tidak. Mungkin suaminya terlalu lelah. Tara tidak ingin larut dalam pikirannya. Ia tidak ingin bersuuzon terhadap suaminya sendiri. Hari bergulir hingga sepekan. Erik semakin sibuk karena papanya, Pak Aditya, sudah pensiun dari kantor. Erik dirasa sudah cukup layak mengurusi kantor dan beberapa usaha lainnya. Arle juga sesekali ke kantor, membantu abangnya, sekalian belajar untuk membantu Erik mengembangkan usaha papanya. Assalamualaikum, sapa Arle saat masuk ke dalam rumah dengan wajah lelah, namun tetap tersenyum pada kedua orang tuanya. Jangan tanyakan Via, dia sangat dekat dengan Arle, hingga berlari, memeluk Arle saat Arle baru saja masuk. Loh, gak bareng Erik leh? Tanya Bu Erika. Enggak mah, Mas Erik janjian dengan klien. Jadi pulang terlambat. Mbak masak apa hari ini? Masak pecel dengan ikan asin. Ada ayam suwir di balado juga, sahut Tara sambil tersenyum. Mau mbak, ambilkan? Boleh mbak, saya lapar banget, sahut Arle, sudah duduk di meja makan. Sini, Yusuf sama om dulu. Arle mengambil Yusuf dari gendongan Tara. Dengan lincah Tara mengambilkan nasi serta lauk pauk untuk Arle juga membuatkan teh manis. Sudah 8 hari Tara tak melayani Erik, karena Erik selalu pulang malam dan pasti sudah makan. OB baru di kantor katanya tetangga. Mbak di kampung loh, mbak kenal nggak? Tanya Arle saat Tara menaruh piring di hadapan Arle. Tara menautkan kedua alisnya, menggeleng pelan. Mas Erik nggak cerita? Tanya Arle lagi. Kini sambil mulai menyendokkan nasi ke dalam mulutnya. Laras mbak, OB baru yang cantik, katanya tetangga mbak waktu di kampung. Krek, Tara memegang kepala kursi makan. Dia kaget dengan nama Laras yang hadir lagi dalam kehidupannya. Mbak nggak apa-apa? Arle menatap khawatir wajah Tara. Nggak apa-apa leh. Oh itu iya, Mas Erik sudah cerita. Tara berbohong. Ia tidak ingin adik iparnya curiga. Tara lalu pamit ke kamarnya sambil menggendong Yusuf. Ia bermaksud menelpon suaminya. Berkali-kali Tara hubungi namun tetap tidak diangkat. Terima kasih tumpangannya, Pak. Ayo masuk dulu, minum teh, ajak Laras pada Erik yang mengantarnya ke kosan Laras, yang letaknya tidak jauh dari kantor. Hati Erik sebenarnya enggan, namun entah kenapa kakinya malah ikut masuk ke dalam kosan Laras yang cukup bebas ini dalam menerima tamu. Duduk pak, ucap Laras mempersilahkan. Wajahnya merona, melirik lelaki dewasa pujaannya. Laras membuatkan teh lalu mencampurnya dengan sedikit serbuk, kemudian mengaduknya pelan sambil meniupnya. Laras membawakan teh tersebut untuk Erik. Silahkan minum pak, saya ganti baju sebentar. Laras pamit ke kamar mandi yang terletak di dalam kamarnya. Erik meminum teh yang disuguhkan Laras, menyesapnya pelan. Rasanya berbeda dari teh-teh yang pernah ia minum. Namun rasanya sangat enak. Tak lama Laras keluar kamar mandi. Sudah lebih rapi dan mengganti bajunya dengan piyama Hello Kitty. Terima kasih tehnya Ras, saya permisi. Oh ya, salam sama Pak Lurah ya. Iya pak, sama-sama, nanti saya sampaikan. Laras mengantar Erik sampai di gerbang kosnya. Laras tersenyum licik, bibirnya mengerucut. Kamu akan datang padaku Erik, ucap Laras, kemudian menutup gerbang kosannya. 1 jam perjalanan, akhirnya Erik sampai di rumah. Lampu sudah mati. Erik memarkirkan mobilnya di samping mobil Arle. Bibi membukakan pintu untuknya.
Erik tersenyum ramah, lalu masuk ke dalam rumah, menuju kamarnya. Tara sudah menunggunya dengan wajah cemberut. Loh, suami pulang kok dicemberutin? Erik mendekati Tara lalu mengecup keningnya. Hapi kenapa telat pulang? Oh, itu ada meeting sayang. Yakin meeting? Gak ada yang Api sembunyikan dari Tara kan? Gak ada. Api mandi dulu ya, baru nanti kita ehem-ehem. Goda Erik pada Tara sambil berlalu masuk ke dalam kamar mandi. Tara tersenyum kecut, masih sangat janggal. Ia ingin menanyakannya pada Erik, namun khawatir Erik marah. Tara masih menunggu Erik dengan sabar. Bip, bip, ponsel Erik kembali berbunyi. Bapak sudah sampai. Makasih untuk tumpangannya dan sudah mau mampir ya Pak. Semoga tidurnya nyenyak. Sampai ketemu besok. Tara melotot membaca pesan dari seseorang yang sudah dapat dipastikan bahwa ia seorang wanita. Tak ada nama, hanya inisial L. Tak salah lagi, pasti ini Laras. Dengan cepat Tara menyalin nomor ponsel si pengirim pesan tersebut. Lalu berpura-pura kembali ke ranjangnya. Tara juga sudah menyemprotkan minyak wangi di tubuhnya. Mengingat sudah 8 hari suaminya tidak menyentuhnya. Rekor selama menikah, biasanya Erik 2 hari sekali pasti menyentuhnya. Erik keluar kamar mandi dengan menggunakan handuk, lalu berjalan ke arah ranjang, di mana Tara sudah menunggunya dengan memakai lingerie seksi berwarna biru langit. Dengan semangat, Erik mencium bibir Tara, namun bibir itu terasa dingin. Erik menghentikan ciumannya. Tara bengong melihat ekspresi suaminya. Kenapa, Pi? Bibir mama dingin. Ah, enggak kok. Erik mencium kembali Tara, namun kini di lehernya. Erik kembali berhenti. Ada apa lagi, Pi? Mama pakai parfum apa? Kok bau? Erik menutup hidung. Air mata Tara sudah menggenang. Mama pakai parfum yang Api belikan, bukannya Api suka wanginya? Tara menerangkan dengan nada bergetar. Mungkin saya yang lagi gak enak badan nih, besok pagi aja ya, Ra. Erik bangun dari ranjang lalu memakai baju kaos dan celana boxernya. Ada apa dengan suaminya? Tidak biasanya seperti ini. Api tadi habis mengantar siapa? Hah? Maksud Mama? Ada pesan masuk, katanya terima kasih sudah mengantarnya dan mampir. Emangnya siapa? Oh, itu Laras, anak Pak Lurah di kampung. Kenapa Api nggak cerita? Kalau saya cerita nanti kamu cemburu. Terus kenapa Api antar dia pulang? Karena dia baru di Jakarta mah, kasihan. Pak Lurah telepon saya katanya minta kerjaan untuk Laras. Kebetulan OB di kantor lagi cuti melahirkan. Jadi papa setuju. Terang Erik, kini sudah duduk di atas ranjangnya. Sudah berapa lama Api antar Laras pulang? Sudah 8 hari, sahut Erik tanpa rasa bersalah. Dan selama 8 hari Api sudah berbohong. Saya kecewa. Tara berbalik badan memunggungi Erik. Air matanya kembali tumpah. Sepertinya ini awan kelam akan menghiasi hidupnya kembali. Kamu hamil sayang? Tanya Saka hampir tak percaya. Mei mengangguk cepat dengan senyuman mereka. Alhamdulillah, pekik Saka kesenangan. Menggendong Mei lalu berputar-putar. Pusing Pah, renyek Mei manja. Udah berapa minggu mah? 3 minggu Pah. Mei berbohong karena kini kandungannya berusia 2 bulan. Ia mencari akal dengan mengurangi bulan hamilnya agar Saka percaya. Saka menciumi Mei dengan gembira. Malam ini tidur memeluk Mei dengan penuh sukacita sambil mengusap lembut perut Mei. Sementara itu, ini sudah pekan kedua Erik belum menyentuh Tara. Entahlah, Erik seakan tidak bernafsu saat bersama Tara. Namun jika bersama Laras, seakan ia ingin menerkam Laras. Erik mencoba menahan gejolak batinnya. Ia tahu ini salah, namun entah apa yang terjadi pada dirinya. Jika tidak melihat Laras, maka ia akan gelisah. Tara menunggu Erik kembali dari kantor. Namun sudah jam 9 belum juga pulang. Yusuf sudah tertidur di kamar. Begitu juga Via yang sudah tidur di kamarnya sendiri. Tara menunggu Erik hingga terlelap. Di lain tempat, seorang wanita tengah menduduki Erik dengan manja. Membuat lelaki itu mendesah. Kamu masih perawan, Ras? Tanyanya dengan mata berkabut. Perawan saya hanya untuk Bapak, nikmatilah, bisiknya manja. Api, teriak Tara dalam tidurnya. Matanya terbelalak kaget, begitu juga Erik yang terlihat kaget dengan teriakan Tara. Astagfirullah, astagfirullah, Laras berulang kali. Nafasnya memburu dan jantungnya berdegup sangat kencang. Mimpi itu bagaikan nyata. Ya Allah, Ma, kenapa? Erik mengusap punggung Tara dengan perlahan.
Ya Allah, Api. Tara memeluk Erik dengan kuat dan menangis terseduh. Mimpi apa, Mah? Mimpi Api selingkuh. Astagfirullah, amit-amit ya Allah. Mah, mimpinya nakutin. Erik terus mengusap punggung Tara. Erik menuangkan air ke dalam gelas yang terletak di meja samping kasur, lalu memberikannya pada Tara. Sudah, kita tidur lagi yuk, ajak Erik kemudian. Api, kita tahajud dulu yuk, Ra takut. Erik mengulum senyum. Baiklah, ya sudah sana, Mama duluan wudunya. Tara pun berwudu. Tak lama Erik juga ikut berwudu. Keduanya melaksanakan sholat sunat tahajud dengan khusyuk, terutama Tara. Di akhir sholat begitu banyak doa yang ia panjatkan agar Allah senantiasa melindungi keluarganya, suami, anak-anaknya, mertuanya, dan semua orang yang mengasihinya. Begitu juga Erik memohon ampun kepada Allah jika belakangan ini sudah tidak jujur dengan istrinya. Jujur hatinya sangat berat melakukannya, namun entah mengapa, mulut dan tubuhnya tetap melakukan. Erik mengecup kening Tara, lalu mencium tipis bibirnya. Sudah tidak terasa dingin seperti tadi. Erik membuka mukena Tara, wajah Tara masih sembab dan terlihat kesedihan dari matanya. Sudah, jangan takut, Api nggak mau Mama seperti ini, berpikiran buruk, apalagi sampai mimpi buruk. Ucap Erik lagi sambil mengusap air mata Tara. Ra, tidak tenang kalau Laras bekerja di kantor Api, ucap Tara lagi saat mereka kini sudah kembali berbaring di ranjang. Erik mengetahui keresahan hati istrinya. Jujur sebenarnya pun ia resah semenjak Laras bekerja sebagai OB di kantornya dan selalu menyiapkan teh atau kopi untuk dirinya. Entah kenapa, Laras selalu masuk dalam pikirannya. Padahal waktu di kampung, ia sangat cuek dengan Laras. Namun sekarang seperti ada magnet yang menarik dirinya untuk lebih dekat dengan Laras. 2 hari lagi, Api akan pindahkan Laras ke kantor teman Api saja. Iya, harusnya gitu dari awal, Pi. Semua ada hikmahnya. Sekarang Api yakin kalau Tara Sakia sudah benar-benar mencintai lelaki tua seperti Erik. Iyalah cinta, kalau tidak cinta mana mungkin di sini. Ada isinya. Tara menaruh tangan Erik di atas perutnya. Erik memandang Tara hampir tak percaya. Ra, Tara mengangguk. Ada Erik Junior di sini, bisik Tara lagi sambil memandang wajah suaminya tanpa berkedip. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, ujar Erik bahagia. Ia memeluk Tara lalu menciumi seluruh wajahnya. Erik turun dari ranjang, lalu melakukan sujud syukur. Berita inilah yang telah lama ia nantikan. Tara tersenyum senang. Tadinya ia ingin merahasiakan ini pada Erik. Ia ingin memberikan kejutan pada suaminya. Namun karena perasaan yang tak menentu, maka Tara memutuskan untuk langsung saja mengatakannya. Sejak kapan sayang? Ra, tespek seminggu yang lalu. Alhamdulillah. Tapi kenapa baru bilang sekarang? Api sibuk terus, Mama dicuekin, ditinggal tidur terus, gak pernah dicumbu lagi, jadi males ngasih taunya. Cecar Tara mengungkapkan unek-uneknya sepekan ini. Ya Allah, Mama maafkan Api ya, Api janji. Mulai hari ini tidak akan ada lagi pulang terlambat, apalagi mengantar Laras, ujar Erik berjanji. Anaknya gak mau ditengokin, tanya Tara malu-malu. Emang boleh? Ya udah kalau gak mau. Tara bermaksud hendak berbalik badan, namun Erik menahannya. Duh, istriku hamil, jadi cepet ngambek, ucapnya gemas sambil membuka kancing piyama Tara satu persatu. Sudah pukul 11 siang, Arle tampak baru masuk ke dalam rumah, masih mengenakan kaos dan celana jeansnya. Sepertinya baru balik dari kampus. Tara melihat Arle sangat tergesa. Le, mau makan dulu nggak? Makan di kantor saja mbak. Mau bekal boleh? Arle nyengir kuda. Boleh, sebentar mbak siapkan. Tara lalu ke dapur, sedangkan Arle masuk ke dalam kamar untuk berganti pakaian. Saya ikut ya, ucap Tara sambil menenteng 2 box Tupperware di tangannya. Arle tersenyum lalu mengangguk. Tara memang ingin memberi kejutan pada suaminya. Siang-siang datang ke kantor, pakaiannya sudah rapi dan harum. Mah, gak apa-apa ya, Yusuf titip dulu. Ya sudah sana, hati-hati jangan terlalu gagah. Ingat yang di dalam perut. Pesan Bu Erika lagi. Tara mengangguk, lalu mencium punggung tangan ibu mertuanya. Kamu sering bertemu OB yang bernama Laras, Le? Tanya Tara membuka percakapan. Pernah beberapa kali mbak, saat Laras membawakan minuman untuk Mas Erik. Emang Laras itu siapa sih mbak? Kembang desa yang mengejar cinta Mas Erik.
Oh gitu, sayang ya, cantik-cantik calon pelakor. Timpal Arle lagi. Makanya ini, Mbak mau labrak. Nanti antarkan Mbak ke pantry ya, tempat si Laras itu nongkrong. Siap Mbak. Lah, itu Dido. Mata Arle tiba-tiba menatap sosok yang ia sangat kenal. Tapi siapa cewek yang ia bonceng? Kenapa leh? Itu teman deket Arle di kampus Mbak. Lagi bonceng siapa dia? Mana? Mata Tara mencari di himpitan antrian mobil dan motor di lampu merah. Ceweknya kali, sahut Tara sambil memperhatikan wanita yang memeluk kencang teman Arle itu. Ah, nggak kelihatan, pakai masker dan kacamata hitam, pakai helm pula, gerutu Arle. Penasaran Mbak, teman saya itu lagi jadi pebinor. Hah, maksudnya teman kamu pacaran sama istri orang? Ya ampun, nekat banget. Ya, zaman sekarang Mbak. Entahlah. Arle menarik nafas panjang. Lampu merah berganti hijau. Motor Dido melesat dengan cepat tanpa Arle lihat jelas siapa wanita yang memeluk sahabatnya itu. Ki, gimana sih? Efeknya kok lama? Padahal sudah semua saya lakukan seperti perintah Aki. Iya, darah ayam sudah saya tetesin, sudah dijampi juga seperti catatan Aki. Iya, darah ayam kampung yang dicuri, udah saya kerjakan Ki. Iya, sekarang saya bawa darah kodoknya. Oke, sebentar saya catat ya Ki. Harus berhasil loh yang ini. Laras mencatat jam yang disebutkan seorang kakek tua di ujung teleponnya. Laras melirik jam dinding. Sebentar lagi jam makan siang Erik. Laras menyiapkan teh tawar hangat untuk Erik. Lalu meneteskan 3 tetes darah kodok yang sudah ia siapkan. Sambil membaca jampi yang tertulis. Laras kemudian meludahi teh untuk Erik, lalu mengaduknya dengan 25 kali adukan ke kiri dan 46 adukan ke kanan. Laras menarik nafas panjang. Dengan sedikit berdebar kali ini ia membawa teh hangat tersebut ke ruangan Erik. Masuk, suara Tara menyahut dari dalam. Laras sedikit mengerutkan keningnya, seperti mengenal suara itu. Pelan Laras membuka pintu ruangan Erik. Matanya membulat sempurna saat menemukan Tara di sana. Bersama Erik dan Arle adiknya Erik. Sedang menatap makan siang. Tara sedang menyuapi Erik lebih tepatnya. Mbak Laras, apa kabar? Tara berpura-pura ramah pada Laras yang tengah gugup membawakan teh untuk Erik. Saya baik, Mbak Tara. Maaf saya bawa tehnya cuma 1. Sebentar saya buatkan lagi. Yang ini khusus untuk Pak Erik, terang Laras sambil memastikan bahwa teh itu akan diminum oleh Erik. Saya mau ya, Mbak Laras, tapi teh manis, pesan Arle sambil tersenyum. Laras mengangguk. Katanya mau dilabrak, Mbak. Siapa? Itu Laras, mau disetrika sama mbakku ini. Kuk. Arle tersedak karena makan sambil tertawa. Cepat Arle menenggak teh tawar milik Erik, meloloskannya di tenggorokan. Walaupun rasanya sedikit sepet, namun Arle tetap meminumnya hingga tandas. Makanya jangan tertawa saat makan, celutuk Erik, masih menikmati makan siang yang diantarkan oleh Tara. Ingat, gak boleh marah-marah lagi, hamil gini sayang. Nanti anak kita mirip mak lampir mau. Erik mencebikkan bibirnya. Amit-amit pi. Ra cuma mau kasih pelajaran aja sama Laras, sahut Tara. Perlu saya siapkan drink, Mbak, celutuk Arle lagi sambil terkekeh. Tara dan Erik pun tertawa. Tak lama Laras masuk kembali dengan 2 gelas air teh manis untuk Arle dan Tara. Nih, Mbak, Mas, silahkan diminum. Laras memberikan gelas tersebut pada Arle dan Tara. Saya udah Mbak, itu dikasih Mas Erik aja, dia belum minum, ucap Arle. Minumnya Pak Erik tadi sudah saya taruh di meja itu, ucap Laras memberitahu. Matanya melihat gelas tinggi milik Erik yang telah tandas. Iya, itu tadi saya yang minum. Laras melongo. Walah, piye iki, umpatnya dalam hati. Permisi, ucap Laras tengah berlari keluar ruangan Erik. Sesampainya di dapur, Laras memukul-mukul kepalanya. Aduh, kok malah diminum adiknya? Laras meruntuki dirinya sendiri. Karena ceroboh dengan sangat tergesa, Laras memencet nomor telepon Aki Dukun tempat ia berkonsultasi. Wajahnya memucat saat mendengar penjelasan Aki Dukun tersebut. Apa Ki? Saya harus menikah dengan yang minum ramuan itu. Kalau tidak saya akan menjadi nenek. Oh ya Tuhan Ki, bagaimana ini? Saya nggak mau. Tolong saya Ki. Ras, lo dipanggil ke ruangan Pak Arle.
Hayo, siapa yang balikin santetnya Laras? Tara dan Arle sudah duduk di dalam ruangan Arle. Erik melanjutkan meetingnya bersama manajer pemasaran dan jajarannya, sedangkan Arle bermaksud mengerjakan kembali tugas yang diberikan Erik. Meskipun masih mengerjakan pekerjaan receh, namun sebagai salah satu anak pemilik perusahaan, Arle tetap memiliki ruangan sendiri yang cukup privasi. Arle juga memiliki seorang asisten yang membantunya. Tara sedikit gelisah menunggu Laras masuk ke dalam ruangan Arle. "Mbak, jangan gugup dong, katanya jagoan," ledek Arle yang melihat Tara sedikit gugup. Arle kini sudah duduk di mejanya sambil memandang laptopnya. "Is, orang ini kebelet pipis," sahut Tara sambil membenarkan duduknya. Arle terbahak. "Ya udah, sana ke toilet tuh." "Gak apa-apa, tahan aja," sahut Tara lagi. "Ntar pipis di celana loh," ledek Arle lagi. "Ya, tinggal suruh Laras bersihin ompol aku." Tara terkekeh, matanya membulat. "Boleh ya?" Beberapa kali Tara mengerjapkan matanya. "Apa? Jangan bilang Mbak mau pipis di ruangan aku." Arle menatap tak percaya ke arah Tara yang kini memandangnya dengan tatapan memohon. "Kakak ipar lagi koslet," gumamnya. Tara yang biasanya ayu, penurut, mendadak menjadi sosok yang menyeramkan. Boleh ya, cepetan nih, ntar Laras keburu sampai," rengek Tara lagi. Tara dan Arle usianya yang tidak terlalu jauh membuat Tara dan Arle lebih tampak seperti teman, bukan seperti adik dan kakak ipar. "Ini yang pertama dan terakhir ya." Arle menatap tajam ke arah Tara sambil memijat pelipisnya. "Dan jangan pelorotin di situ." Tara tertawa terbahak-bahak. "Enak aja kamu dapat gratisan. Aku tampung dulu baru aku tuang di lantai," terang Tara sambil berjalan menuju kamar mandi. Karena ia juga sudah sangat kebelet. Baru sampai di depan pintu kamar mandi, Tara terpekik memanggil nama Arle. Ya apa? Maaf, jadi ngumpul beneran di sini." Tara menatap karpet yang basah, gamisnya juga basah. "Ya ampun, jorok ih. Ah!" Arle jadi gregetan sendiri. Tara masih berdiri mematung di depan pintu kamar mandi. Lalu cepat masuk ke dalam kamar mandi dan menguncinya. "Tok tok, permisi Pak Arle," suara ketukan di balik pintu. Belum sempat Arle menjawab, Tara meloloskan kepalanya dari balik pintu. "Bilangnya pipis tikus ya," tita Tara pada Arle yang tampak menarik nafas panjang. Harusnya ia tidak menyetujui rencana gila kakak iparnya untuk menuntut balas. "Masuk." Pelan Laras membuka pintu ruangan Arle, lalu berjalan perlahan. Hidung Laras mendadak mencium bau yang sangat menyengat. "Ini ruangan saya jadi bau begini, Ras. Sepertinya ada tikus pipis di ruangan saya. Di sana, tolong bersihkan." Iya Pak, baik." Laras menarik nafas lega. Ia mengira ia dipanggil karena teh jampi yang diminumkan oleh Arle. Laras kemudian pamit sebentar, mengambil alat pel. Tara masih di dalam kamar mandi. Laras kembali lagi ke ruangan Arle dengan alat pel di tangannya. Lalu bergegas menuju ruangan dekat pintu kamar mandi, menatap air yang menggenang di dekat karpet. Bau pesing menyeruak. Laras menahan nafas. Hampir saja ia muntah, namun ia tahan. "Pipis tikusnya banyak ya Pak," ucap Laras sambil mulai mengelapnya dengan kain basah. Sebenarnya sangat kesal. Ia sangat hafal ini bukan bau pipis tikus, melainkan seperti pesing manusia. Namun Laras tak berani bertanya lebih lagi. "Iya, sepertinya yang pipis ibunya tikus," sahut Arle asal, sambil sesekali melirik Laras yang menahan mual saat membersihkan air pipis Tara. Arle mati-matian menahan tawanya. Beberapa kali ia berdehem guna mereda hasrat ingin tertawanya. Cukup lama juga 10 menit, baru bersih dan kembali wangi. Arle melihatnya dengan puas. "Sudah Pak." "Oke, makasih, kamu boleh kembali." "Oh iya, teh yang kamu buat untuk Mas Erik sepertinya berbeda. Kamu pakai teh apa?" tanya Arle sekedar ingin tahu. "Oh, itu apa? Teh biasa Pak." Laras tergagap menjawab pertanyaan Arle. Lelaki itu tahu ada sesuatu yang ditutupi Laras. "Kapan-kapan saya mau dibuatkan ya," ucap Arle sambil tersenyum. Laras pun mengangguk sambil tersenyum, lalu dengan membawa alat kebersihannya keluar dari ruangan Arle. "Ngapain aku buatin teh untuk adiknya? Dih, ogah banget. Bukan selera aku anak kecil kayak Pak Arle," gumam Laras sambil berjalan kembali ke pantry. Baju dan celana panjang Laras terkena cipratan air pesing tadi. Laras membauinya dan akhirnya
Laras lari ke kamar mandi memuntahkan makan siangnya yang telah ia lahap tadi. Sial,